A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Fatma membawa semangkuk soto panas mendatangi rumahnya Purnama. Dia merasa utang budinya sangat besar kepada Purnama karena wanita itu sudah menyelamatkan nyawanya dari tangan kakak tirinya sendiri. Assalamualaikum, Mbak Purnama. Fatma mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Masuklah Fatma. Umi menyambut kedatangan tamu. Ini ada soto sedikit buat Mbak Purnama. Fatma masuk ke dalam rumah. Terima kasih ya nak. Alhamdulillah kamu bawa makanan. Memang Purnama lagi ndak masak, ujar Umi mertuanya Purnama. Zidan yang baru pulang dari masjid pun langsung diberi soto oleh uminya. Pria ini memakannya dengan lahap karena rasa soto pas pula di lidahnya. Lihat suamimu makan dengan lahapnya masakan wanita lain. Memangnya kau tidak cemas? Jaga suamimu Purnama. Nilam yang berdiri di ujung meja berbisik pada Purnama yang sedang termenung. Apa sih kau Nilam? Zidan kan hanya makan masakannya Fatma, serga Maharani. Perselingkuhan itu bisa terjadi dari mana saja. Nah, masakan itu juga salah satunya. Nilam berkata sengit. Jadi maksudmu bagaimana? Hantu mati beranak? Purnama bertanya sambil menatap Nilam. Ya kau uruslah si Zidan itu. Kau masakan dia juga tentunya. Bagaimana kalau dia malah ketagihan dengan masakannya Fatma? Lagi pula mertuamu juga tampak akrab dengan dia, sewot Nilam. Wah, kau bicara tentang pengalamanmu ternyata. Maharani tergelak. Mertua itu bisa menjadi musuh juga untuk kita. Pokoknya kau harus menjaga suamimu. Aku tidak mau bila kau mengalami nasib sepertiku, peringat Nilam. Purnama berdiri mendekati suaminya yang hampir usai makan. Zidan tersenyum sambil menawarkan soto kepada istrinya. Awas ya kalau sampai itu siluman ngamuk karena kau hasut. Maharani menuding Nilam. Heh, aku ini cemas, bukannya menghasut, bentak Nilam. Kamu suka soto ya mas? Besok aku buatkan untuk kamu ya. Purnama duduk di depan Zidan. Nggak usahlah soto dek. Mas mau sop daging saja. Campur sama wortel enak kayaknya, pinta Zidan. Kalau Mbak Purnama sedang malas untuk masak karena hamil muda, biar ku masakan Mbak. Fatma menawarkan diri. Tidak usah, aku bisa masak untuk suamiku, tolak Purnama dengan nada sengit. Fatma agak kaget dengan jawabannya Purnama. Padahal dia berniat baik, namun sepertinya malah melewati batas pula. Maharani mendelik kepada Nilam yang tertunduk karena tadi merasa sudah kebablasan. Bukan niatnya Nilam untuk menghasut Purnama, namun hantu satu ini takut bila nanti Zidan sampai mengkhianati Purnama dengan berselingkuh pada Fatma. Singkat cerita, Purnama menatap uang yang diletakkan di atas meja oleh tamunya yang baru datang ini. Terlebih ia sangat malas melihat cara berpakaian tamunya yang sangat kurang bahan. Bahkan Purnama juga melihat susuk yang ditanam pada wajah dan juga dadanya. Langsung saja kau mau apa? Purnama berkata agak menyentak.
Aku bisa memberikan Mbak uang lagi bila Mbak mau bekerja sama denganku, tawar Santi dengan gaya arogan. Uangku sudah banyak, tak butuh aku uang haram darimu, tolak Purnama sambil menghina. Santi agak kaget karena wanita di hadapannya ini tak kalah sombong. Semula ia mengira bahwa Purnama adalah orang yang bodoh karena tinggal di kampung terpencil dan terlihat sangat suram ini. Namun ternyata dia sangat pintar dan bisa membuat lawan bicaranya mati kutu. Anggap saja kau tidak butuh uang dariku, tapi kau pasti butuh teman untuk menjatuhkan Sari. Santi langsung pada intinya. Dari mana kau mengenal dia? Purnama melirik Santi tajam. Tentu saja dari pekerjaan kami. Kau akan dapat untung bila bisa menjatuhkan dia. Santi melihat Purnama agak tertarik. Namun dugaan wanita ini salah sepenuhnya. Purnama tidak butuh orang lain untuk mencampuri urusan keluarganya. Dan yang butuhkan adiknya saja. Tidak peduli mau Sari seperti apa. Yang penting Arya kembali kepadanya. Aku akan mencari foto bahkan videonya Sari saat sedang menjual diri. Asalkan kau mau menjatuhkan dia juga. Aku tahu kau bisa membuat santet, bisik Santi. Tampaknya dukunmu tidak sanggup menyentuh Sari, sehingga kau rela datang kemari dan mengajakku bekerja sama. Sinis Purnama. Kita akan sama-sama diuntungkan. Adikmu pasti tidak akan sudi lagi kepada istrinya. Santi masih berusaha membujuk. Kau pikir adikku akan percaya begitu saja? Dia bisa berpikir kalau foto dan video yang kudapatkan adalah editan, ucap Purnama. Katanya kau sakti. Masa tidak bisa menyadarkan adikmu? Kesal Santi. Meja digebrak oleh Purnama sehingga membuat Santi tercengkat kaget. Wajah Purnama sudah garang sambil memandang tidak suka. Memangnya kau siapa sehingga berani berkata seperti itu? Kau hanya wanita murahan yang tidak tahu apa-apa. Aku masih punya 1000 cara untuk mendapatkan adikku kembali. Tanpa bantuanmu. Geram Purnama. Degup jantung Santi dipacu lebih cepat karena saking takutnya melihat tatapan Purnama barusan. Purnama menyadari bahwa Arya juga sudah diberi obat takluk oleh Sari. Sehingga apapun yang Sari lakukan dia tidak bisa marah. Santi pulang dengan membawa kekecewaan. Gagal rencananya untuk mengajak kerja sama Purnama. Ternyata memang bukan wanita sembarangan yang ia hadapi. Untung saja dia tidak terluka. Sial. Dia sangat sombong, rutuk Santi di dalam bis yang ia tumpangi. Karena kesal dengan Purnama yang tidak mau diajak kerjasama. Santi sampai tidak sadar bahwa bis ini terlihat sangat sepi walau penumpangnya penuh. Mereka semua terdiam. Bahkan anak kecil yang dipangku oleh ibunya pun sama sekali tidak bersuara. Mau ke kota juga ya? Santi mencoba berbasa-basi kepada penumpang di sebelahnya. Namun gadis itu hanya menunduk diam tak mau mengangkat kepalanya. Bau bangkai sangat menyengat pun masuk ke dalam hidung. Santi mulai panik karena merasa ada yang tidak beres dengan bis ini. Berhenti! Tolong stop di sini saja! Santi berteriak keras. Bis tetap melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semua penumpang menatapnya dengan mata bolong. Mereka sama sekali tidak punya bola mata. Santi terpekik keras karena ketakutan. Tolong! Siapapun tolong aku! Jerit Santi mendekap tasnya. Makan! Hari ini kita dapat makanan! Nenek bungkuk menyeringai senang. Pergi! Jangan dekati aku! Santi berusaha membuka pintu bis. Andai tadi kau diam, maka kau tidak akan celaka. Gadis yang di sebelah Santi tadi membuka suara dan menunjukkan wajahnya yang hancur.
Santi menjerit histeris dan bertepatan dengan itu pula pintu bis bisa dibuka. Wanita ini nekat meloncat dari bis yang melaju kencang. Tubuhnya terguling-guling di aspal dan ada juga yang lecet. Santi meringis kesakitan. Belum lagi hilang rasa takutnya akibat bis setan. Di hadapannya kini ada Pangeran Kalajengking dengan wajah yang sangat marah menatap kepadanya. "Berani sekali kau ingin mengusik istriku." Geram Pangeran menyabet ekornya. Santi tidak menghindar dan dia mati dengan tubuh tertusuk ekor Kalajengking. Pangeran tertawa puas dan segera menghilang meninggalkan jasadnya Santi di jalanan. Singkat cerita, usai memasak Purnama langsung memasukkan ke dalam rantang. Dia ingin berbagi untuk mertuanya. Hari ini sesuai dengan permintaan suaminya, sop daging dan wortel. Ia memasak cukup banyak. Sambil membawa laundry dari kampung sebelah, Purnama mengendarai motornya sambil bernyanyi riang. Walau pikirannya kacau karena sang adik. "Sebenarnya apa yang kau pikirkan, Arya? Tidak mungkin kau tidak tahu kelakuan istrimu." Batin Purnama merasakan sesak di dada. Tiba di rumah mertuanya, Purnama mengucapkan salamnya. Ada Rinjani sang kakak ipar juga di sana. Mereka bertegur sapa sebentar karena Purnama memang tidak bisa beramah tamah. "Umi, ini ada sop." Purnama meletakkan rantang di meja. "Alhamdulillah Putri Umi masak. Mau langsung makanlah Umi." Umi terlihat sangat senang. "Rasanya belum tentu enak, jadi jangan kecewa ya Umi," ucap Purnama. "Sudah pasti enak, kamu pintar masak kok." Umi mengambil nasi di piring. Sambil makan dia terus berceloteh riang kepada Purnama yang sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Selagi mereka sedang ngobrol, tiba-tiba datang lagi tamu sambil membawa satu kantong hitam. "Assalamualaikum." Fatma datang ke rumah Umi. "Waalaikumsalam. Masuklah." Umi menjawab ramah. "Ini ada sedikit kentang dan tomat Umi. Cicipi hasil panenku ya." Fatma mengantar hasil tanamannya. "Makan nak, ayo bareng sekalian. Tadi Purnama memasak untuk Umi," ajak Umi. "Saya sudah kenyang. Mbak Purnama naik motor sendirian?" tanya Fatma. "Iya." Purnama hanya menjawab singkat karena masih ingat dengan ucapannya Nilam kemarin. Apalagi Fatma tampak kerap dengan mertuanya. Tentu saja hati Purnama menjadi sedikit panas. "Oh iya Purnama, Umi kemarin dikasih jambu sama Mak Lela. Sana ambil di kulkas," ujar Umi. "Jambu apa Umi?" Purnama bertanya sambil membuka kulkas. "Jambu merah, manis sekali," ujar Umi. Memang satu kantong jambu merah yang terlihat sangat manis ada di dalam kulkas. Purnama dengan riang menerimanya sambil mencicipinya satu buah. Singkat cerita, malam hujan turun dengan derasnya. Sudah hampir 1 tahun pasangan suami istri ini hidup di kota dengan perjalanan yang tidak mudah. Terutama untuk Arya yang setiap hari harus banting tulang menjadi kuli bangunan. Sari dibuat pusing ketika tadi siang baru melihat kemarahan dari suaminya. Selama ini Arya terus saja berkata iya dan tidak pernah membantah ucapannya. Bahkan seperti orang yang tunduk takluk kepada istrinya. Saat akan mengajak suaminya pindah ke rumah ini, Arya menolaknya mentah-mentah bahkan dengan emosi yang sangat besar. Arya bahkan tidak peduli pada Sari yang menangis meminta iba. Sari tidak tahu kepada Arya bisa semarah itu kepadanya. Atau jangan-jangan Purnama sudah mempengaruhi Arya. Batin Sari gelisah sendiri di kamarnya. Kamar yang sangat besar dan mewah. Semua perabotan rumahnya terlihat sangat bagus dan mahal. Hidupnya memang sungguh bergelimang dengan uang.
Dia juga sudah berulang kali mengirim Bu Mima uang. Setidaknya untuk saat ini, semuanya berjalan secara lancar. Purnama juga tak pernah datang ke rumah lama mereka. Tentu saja Purnama tidak datang karena dia baru saja melahirkan anak kembarnya. Bisa jadi Arya datang melihat kakaknya. Tanpa setahuku dan dia terkena hasutan itu mak lampir, batin Sari. Ketika sedang sibuk memikirkan apa yang sedang terjadi pada suaminya, Sari kaget karena ada kalajengking berwarna hitam sedang merayap pada kasurnya. Sigap ia mengambil sapu kasur dan membunuh hewan berbisa itu dan membuang di tempat sampah. Sinta menatap foto adiknya yang sudah lama menghilang. Saat akan pergi dulu dia hanya berpamitan ini ke rumah Mbah Saman untuk meminta pelaris. Namun hari itu adalah hari terakhir Sinta melihat wajah adiknya. Polisi juga sudah berusaha mencarinya, tapi mereka tidak ada yang berhasil menemukan keberadaannya Santi. Wanita itu bagaikan hilang ditelan bumi. Semua teman tidak ada yang tahu kemana perginya Santi. Bahkan saat itu Sinta sampai menggeledah rumahnya Mbah Saman karena curiga pada dukun itu. Kenapa lo gak segera kasih tahu keluarga tentang hilangnya Santi? Kan mereka terus nyariin dia. Laura mendekati temannya. Aku gak tega sama emak Laura. Pasti dia akan sangat hancur. Isak Sinta. Lah terus mau gimana? Suatu saat mereka pasti akan tahu kalau lo pulang kampung. Ujar Laura. Selamanya aku tidak akan pulang kampung. Lagi pula aku malu untuk pulang. Rasanya hancur saat melihat wajah emak. Beliau taunya aku kerja jadi SPG. Liris Sinta. Laura terdiam sambil merangkul temannya ini. Dia sudah lama mengenal Sinta. Dulu dialah yang mengajak gadis kembar ini masuk ke dunia hitam. Karena kedua gadis yang datang dari kampung ini lontang-lantung tidak punya pekerjaan. Sabar ya, gue akan selalu nemenin lo di sini. Janji Laura. Santi itu sangat berharap pada pria yang baik dan mau menjadikannya istri. Malah dia sekarang hilang. Sinta berkata pedih. Udah jangan nangis terus. Sana cari pelanggan. Mami masuk ke dalam kamar Sinta. Kasihan dia Mami. Sekarang dia sendirian di kota. Laura membela Sinta. Mami juga kehilangan dia sebenarnya. Bahkan sampai sekarang pun jasadnya tidak bisa ditemukan. Ujar Mami. Sinta semakin keras menangis karena sangat susah melupakan adiknya. Ia ingin sekali menemukan Santi walau sudah menjadi mayat. Dengan begitu dia bisa yakin bahwa adiknya memang sudah meninggal dunia. Sementara di tempat lain, Arya merenung di depan kampnya yang sudah seperti rumahnya. Hanya Yusuf yang selalu baik dan dekat dengannya. Sebenarnya yang lain juga baik, namun tidak sebaik pemuda ini kepadanya. Kenapa sih bro? Yusuf datang sambil membawa gorengan yang baru dibelinya. Menurutmu apa aku salah selama ini mengabaikannya? Tanya Arya pelan. Mengabaikan bagaimana? Yusuf tidak mengerti. Aku tahu kelakuannya. Semua tindak tanduknya aku tahu. Bahkan tanpa kakakku memberitahu pun aku sudah bisa melihatnya. Tapi aku tetap menerima dan berharap itu tidak benar. Ucap Arya. Kau begitu karena cintamu. Cintamu berusaha meyakinkan bahwa dia pasti berubah. Aku juga pernah mengalaminya, saut Yusuf. Sampai aku rela menjaga jarak dengan kakak yang selalu melindungi aku. Tapi dia bukannya sadar bahwa itu perbuatan salah. Malah semakin buruk saja kelakuannya. Arya tertunduk sedih. Yusuf juga jadi sedih karena ingat dulu bagaimana kelakuannya saat berusaha mempertahankan sang kekasih. Orang tuanya terus berkata bahwa gadis itu tidak baik dan Yusuf juga sadar bahwa gadis itu memang tidak baik.
Namun cintanya berusaha meyakinkan kalau suatu saat dia akan berubah. Seburuk apa kelakuannya? Saran dariku, bila memang hatimu sudah tidak sanggup, lebih baik kau bicarakan dulu dengannya. Jangan berpura-pura tidak tahu terus. Nasihat Yusuf. Sangat buruk. Bahkan aku juga tidak pernah menyentuhnya lagi. Karena aku tidak sanggup, jawab Arya. Tubuhmu sudah menolak wanita itu, Arya. Hanya hatimu saja yang masih berat kepadanya, ujar Yusuf. Selama ini Arya hanya diam dan berpura-pura tidak tahu. Bahkan dia juga kerap menangis sendirian menyayangkan dirinya yang malah terus berharap kepada wanita yang entah mencintainya atau tidak. Satu yang membuat Arya tetap bertahan untuk istrinya. Dulu ketika mendiang sang ibu masih ada, ibu laras berpesan agar tetap setia kepada satu wanita. Bahkan jika bisa, jangan sampai Arya berpisah dan menikah lagi. Bukan tanpa sebab laras berpesan seperti itu. Laras takut bila Arya menurun sifat dari ayahnya pula yang bercerai dan menikah lagi. Karena Arya adalah anak juragan Adi yang mempunyai kisah kelam. Lalu bagaimana sekarang, Bu? Batin Arya semakin bingung. Wanita yang ia pertahankan bukanlah wanita baik. Sanggupkah dirinya mempertahankan rumah tangga ini? Arya hanya bisa berdoa kepada Allah bahwa Sari bisa berubah dan terbuka jalan pikirannya. Mau kemana, Ar? Yusuf bertanya ketika melihat Arya sedang bersiap. Aku harus bicara sekarang. Tidak kuat pula aku menahan kegundahan ini, jawab Arya. Usahakan jangan emosi ya. Aku tahu kau orang yang sabar dan kuat. Sebisa mungkin aku akan sabar. Doakan saja yang terbaik untuk kami, ujar Arya. Yusuf mengangguk dan meminjamkan motornya untuk dipakai Arya. Biarlah pria itu pulang dulu untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama ia pendam. Singkat cerita, di tempat lain, Sari dibuat kaget ketika para pelanggannya mendadak mencaci maki dirinya. Yang biasanya mereka keluar dari kamar dengan raut wajah yang sangat puas. Kini mereka semua tampak kecewa. Sialan, sudah tidak seperti dulu lagi. Becek dan sangat longgar. Umpat mereka sangat kecewa dan bahkan tidak memberikan uang. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Mana uangnya? Sari menodongkan tangan. Apa membaca kayak gitu kok masih minta uang? Mana bau amis banget lagi. Kesal Pak Novan. Jangan sembarangan bicara ya. Bilang saja kau ingkar janji dan tidak mau membayar. Sari tetap ngeyel. Pak Novan tidak memperdulikan Sari lagi. Dia segera mengendarai mobilnya pergi meninggalkan rumahnya wanita bayaran ini. Sedangkan Sari pergi ke kamar mandi untuk mengecek apemnya. Ketika ia berjongkok untuk buang air kecil, bau amis menyeruak dari arah apem. Lendir bergumpal juga banyak keluar. Hati Sari berdegup karena takut terkena penyakit menular. Dia segera berpakaian rapi dan menuju dokter langganannya untuk memeriksakan diri. Kita perlu bicara, Sari. Arya sudah berdiri di depan rumah. Lain kali saja. Aku sedang buru-buru, tolak Sari dan masuk ke dalam mobil. Sari, keluar dulu. Ada yang perlu aku bicarakan. Arya sedikit mengeras. Namun Sari tetap melajukan mobilnya pergi meninggalkan kawasan rumah. Dia begitu panik sekarang karena mencium bau apemnya yang sangat amis tersebut. Dan lagi lendir bergumpal yang tidak bisa berhenti keluar. Pantas saja pelanggannya mengeluh becek dan longgar. Karena dia punya cairan berlebih yang tidak bisa berhenti. Dan memang jujur saja, ketika rudal mereka tadi masuk, Sari agak merasakan sakit. Sampai di tempat prakteknya dokter, dia segera diperiksa karena dia memang sudah langganan di sini. Sari sudah tidak perlu malu atau sungkan kepada dokternya. Apa ada penyakit itu, Dok? Sari bertanya cemas. Tidak ada.
semuanya normal dan terlihat baik, jawab dokter sambil memeriksa. Tapi kenapa bau dan banyak lendirnya ya? Tanya Sari. Mungkin Anda terlalu lelah. Nanti akan saya beri resep, sahut dokter. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Masuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.